Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'alad dini kullih. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, penonton setia media Al-Mawardi, para simpatisan Pondok Pesantren Al-Mawardi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kekuatan, kesabaran dalam menjalani ibadah puasa pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tetap mengalir deras kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan arahan kepada kita kaum muslimin, yang telah memberikan kita petunjuk menuju agama yang memberikan kecerahan, agama yang indah, menuju tempat yang indah, yakni dengan adanya ad-dinul islami wal iman. Para pemirsa, simpatisan Pondok Pesantren Al-Mawardi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana yang banyak keistimewaannya, seperti halnya Lailatul Qadar. Maka di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu kesempatan bagi kita untuk mengupgrade ataupun mengupdate iman kita yang mungkin sebelumnya sangat turun. Bagaimana kita kembali untuk meningkatkan iman kita. Kita beribadah dengan full kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan berlipat-lipat ganda. Tidak hanya berlipat-lipat, akan tetapi berlipat-lipat dari saking banyaknya diturunkan pahala Allah di bulan suci Ramadan ini. Memang terkadang banyak orang yang mungkin tidak pede dengan dirinya. Sering orang mengatakan, saya merasa tidak pantas dengan keadaan saya yang seperti ini. Manusia itu adalah tempat kesalahan. Semua manusia pasti merasakan kesalahan. Mungkin kita tidak asing dengan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Nah, akan tetapi ketika kita salah melakukan kesalahan, bagaimana kita menghapus kesalahan tersebut dengan kebaikan, artinya menutupi kesalahan kita dengan kebaikan, yaitu dengan ibadah kepada Allah. Terutama lagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, banyak manusia itu tidak mengerti hakikat diciptakan dirinya. Manusia itu tidak tahu, bukan tidak tahu, akan tapi tidak pernah ingat bahwasanya diciptakan dirinya itu untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran, mungkin ayat ini sering kita ketahui, sering kita baca dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepadaku. Manusia sekarang, orang-orang sekarang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan dirinya sendiri, tidak pernah ingat bahwasanya Allah itu sedang rindu kepada kita. Kita tidak pernah paham, tahu hakikat kita diciptakannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Lalu kalau kita bertanya, kenapa Allah menyuruh kita untuk ibadah kepada Allah? Ibadah itu adalah tanda syukur kita kepada Allah, karena Allah telah
memberikan kita nikmat, telah memberikan kita hidup. Dengan beribadah, berarti kita mengagungkan Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah menciptakan kita. Nah, dan sholat, sebenarnya sholat itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah. Ketika orang tidak sholat, ketika orang tidak melakukan ibadah, maka dia memutuskan tali silaturahim dengan Allah. Dia memutuskan hubungan dengan Allah. Maka ayo teman-teman, di bulan suci Ramadan kita mengupgrade iman kita, yaitu meningkatkan, juga mengupdate, memperbarui iman kita, sehingga kita tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman kita tipis, maka kita akan berbelok kemana-mana. Jalan kita tidak lurus lagi karena sudah imannya tipis. Nah, para pemirsa, para simpatisan Pondok Pesantren Al-Mawardi rahimahullah. Dalam riwayat At-Tabrani dari Abu Hanifah disebutkan, jalisul kubra wa sa'ilul ulama wa khalitu al-hukama. Hendaklah kalian bergaul dengan para pemimpin, bertanyalah kalian kepada para ulama, dan bergaullah kalian dengan para hukama. Dan disebutkan di riwayat lain, jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubar. Bergaullah engkau dengan ulama, juga bersahabatlah kamu dengan hukama, dan bercampurlah kalian dengan kubar. Mungkin kita akan mengerti apa yang dimaksud dalam riwayat ini. Kenapa saya membaca riwayat ini? Saya rasa ketika kita ingin meningkatkan iman kita, ketika kita ingin mengupgrade, juga mengupdate iman kita, maka kita butuh yang namanya penuntun. Kita butuh yang namanya penunjuk. Ketika kita mau hijrah, kita harus mempunyai supir. Contohnya, jalisul ulama. Kita duduk dengan para ulama. Kita dekat dengan para ulama. Kita dekat dengan para kiai. Kita dekat dengan para ustadz. Maka ketika kita dekat dengan para kiai, maka keinginan kita untuk mengupgrade iman kita, untuk hijrah, maka akan terlaksana. Bisa kita berjalan sendiri, kita hijrah sendiri, akan tetapi ketika kita ada problematik, maka kita akan kewalahan. Maka akan kembali ke jalan yang salah lagi. Makanya kita butuh yang namanya petunjuk. Kita butuh yang namanya penunjuk. Dengan dekat dengan para ulama, dekat dengan para hukama. Nah, itulah. Maka di bulan suci Ramadan ini, ayo kita hijrah bareng-bareng. Kita tingkatkan iman kita, mengupgrade iman kita, mengupdate iman kita. Sehingga ketika kita nanti sudah meninggal, sudah wafat, kita mempunyai bekal. Karena yang menjadi bekal kita ketika sudah mati itu amal, bukan harta. Seperti itu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, saya punya statement seperti ini. Jadilah engkau baik meskipun banyak orang yang menganggapmu tidak baik. Artinya apa? Lakukan kebaikan seperti halnya apa yang kamu mau. Lakukan semuanya, ibadah, memberikan sedekah, berpuasa atau apapun. Meskipun banyak orang yang tidak suka denganmu dalam melakukan kebaikan. Juga tidak banyak orang yang menganggap bahwa dirimu itu jelek, bukan orang baik. Tidak masalah, jangan dengarkan orang lain. Intinya, kamu tetap lurus, jalani ibadah, memperbaiki diri, mengupgrade diri, mengupdate diri kita sendiri. Jadi harus kita ingat, jadilah engkau baik meskipun banyak orang yang mengatakan ataupun menganggap kamu tidak baik. Seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.